Di kota yang terus bergerak maju, ada satu tempat yang tak berubah banyak. Pasar Comboran Malang. Bukan pasar biasa, di sini waktu tak berlari, tapi diam dalam debu dan karat. Namun bukan berarti dia usang, dia menyimpan sejuta cerita. Itu yang membuatnya berharga. Kita hanya perlu berhenti sebentar dan mendengarkan. Di antara beberapa kios yang kami lihat, kami bertemu seseorang yang tak ingin dikenal namanya. Bukan tentang siapa dia yang penting, tapi apa yang dia jaga. Setiap benda punya kisah tentang perjalanan, perang, cinta, ataupun kehilangan. Seperti ini unik, arahnya itu namanya itu perak Jogja. Perak dari Jogja ini agak muda, terus usianya peraknya agak muda, tapi kalau pembuatannya ya lama. Seperti ini, nah, ini gak main-main ini harganya. Itu hancur kan kadang nanti saya pasang lagi utuh itu. Ini namanya seladon. Seladon ini insya Allah itu usianya kurang lebih ya 300 tahunan itu. Seperti ini kan cerita, waduh, tentang Yesus ada klisinya, berarti ada fotonya ini. Unik gitu loh, unik banget itu. Nah, sejarahnya gitu ya kan. Itu khusus kolektor besar, pemain besar gitu loh. Barang-barang yang kuno, yang antik, semuanya sudah sering saya jual. Reklame, seperti porselen, seperti lampu gantung. Banyak terutama orang Bali sama orang Jakarta sering kali ada yang dinikmati sendiri ya. Nah biasanya orang-orang itu beli itu, aduh aku teringat dulu masa kecilku ini. Kalau mitos itu ya itu khusus paranormal, tapi kalau paranormal lari ke sini ditolak sama program orang-orang anti. Orang-orang anti kan nggak punya sejarah seperti itu, hanya karya seni sejarahnya ini dulu. Walaupun seperti keris pun yang dicari itu orang-orang anti sejarahnya. Ini era tahun berapa ini, logamnya gimana dan bagaimana pembuatannya. Itu orang anti kan. Tapi kalau orang mitos, orang-orang paranormal, wah ini ada khutamnya nggak ini ya? Karena orang-orang antik itu nggak ada satu pelajaran mitos. Yaitu perbedaan antara klinik dan antik. Jadi antik itu nggak ada klinik. Tapi kalau orang-orang klinik mengadakan sesuatu antik kan. Paham ya? Jadi dia itu cari bahan-bahan diantikan, dibuat menunjang klinik EDE. Tapi kalau diantikan, klinik dibuang semua, nggak ada. Yang dicari hanya sejarahnya. Itu perbedaannya. Jadi intinya orang-orang antik itu selalu belajar dan belajar. Baik barang apapun, barang mobil, sejarahnya piye. Cari terus. Makanya kalau saya itu kok mahal Pak ini?
Ini bukan barang baru, ini barang hikayat. Barang ini bercerita. Soalnya masalah tentang barang antik ini kan nggak ada sekolahnya. Makanya yang ada di antikan itu sejarah. Kalau menurut versi saya. Jadi jangan sampai generasi ini ke bawah arus seperti hal itu. Mengada-ngadakan yang tidak ada, jangan sampai gitu. Kami tak bertanya banyak. Kami hanya mendengarkan. Barang-barang ini tidak bicara. Tapi pemilik toko ini sudah lama belajar menerjemahkan. Dalam zaman yang serba cepat, terkadang kita lupa bahwa tak semua yang sudah tua itu harus dibuang. Di pasar ini, kita belajar melihat ulang. Bukan hanya pada barang, tapi pada makna dan waktu yang menempel padanya. Toko ini tidak tutup hari ini. Dan mungkin besok pun akan tetap buka. Karena selama masih ada orang yang mencari cerita, barang-barang ini akan tetap bertahan bersama suara yang nyaris terlupakan. Di balik karat, debu, dan lapisan waktu. Bersama si penjaga waktu yang siap untuk menceritakan semuanya.